Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Pernah nggak kalian beli TV, kulkas, mesin cuci, AC, atau HP, lalu beberapa bulan kemudian rusak? Keluar biaya jutaan lebih, padahal kalau produknya masih bergaransi, kemungkinan besar bisa diperbaiki secara gratis. Masalahnya, masih banyak yang belum tahu cara klaim garansi yang benar. Akibatnya, garansi ditolak karena kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di video kali ini, saya akan membahas langkah demi langkah cara klaim garansi elektronik, syaratnya, apa aja yang ditanggung, dan kesalahan yang paling sering membuat garansi hangus. Simak video ini sampai selesai. Yang pertama, aku akan jelasin apa itu garansi. Garansi adalah jaminan dari pabrik atau distributor bahwa produk akan diperbaiki atau diganti jika mengalami kerusakan yang disebabkan oleh cacat produksi. Contohnya, TV mati sendiri, kulkas tidak dingin dikarenakan rusak komponen, mesin cuci tidak mau berputar, AC bocor karena kerusakan dari pabrik. Kalau kerusakan memang berasal dari produk, biasanya servis maupun penggantian spare part ditanggung sesuai ketentuan garansi. Yang kedua, sorry guys, ini bikin videonya sambil ngantuk. Yang kedua, simpan bukti pembelian. Hal pertama yang wajib dilakukan setelah membeli elektronik adalah menyimpan nota atau invoice. Jangan langsung dibuang. Kalau pembelian online, simpan invoice digitalnya. Selain itu, simpan juga kartu garansi, dus atau kardus produk jika masih memungkinkan. 3. Nomor seri produk. Nomor seri biasanya ditempel di belakang TV, di samping kulkas, di bawah mesin cuci, atau unit AC. Tanpa bukti pembelian, proses garansi bisa menjadi lebih sulit, karena di situ akan tertera pembeliannya kapan dan dihitung sesuai tanggal pembeliannya. Nah, untuk kalian perlu ditanyakan ke salesnya untuk pembelian AC, kulkas, mesin cuci, atau elektronik lainnya, atau bahkan HP, itu garansinya ada garansi apa saja. Yang pertama, nanti untuk garansi dari toko biasanya ada penggantian unit, dan untuk garansi dari mereknya itu perbaikan unit. Jadi kalian pastikan untuk penggantian unit dan perbaikan unit itu seperti apa, biar lebih jelas, biar lebih enak ketika mendapat unit elektronik yang rusak dari pabrik atau cacat fisik atau pecah atau penyok, dekok, seperti itu ya teman-teman. Yang berikutnya, yang ketiga, setiap produk memiliki masa garansi yang berbeda. Contohnya, garansi servis 1 tahun, spare part 1 tahun, kompresor AC 10 tahun, motor mesin cuci 7-10 tahun. Jangan sampai salah paham. Misalnya, kompresor masih bergaransi, tetapi biaya pemasangan atau komponen lain belum tentu ditanggung. Karena itu, selalu baca syarat garansi dari masing-masing merek. Misalnya, untuk garansi dari mesin cuci 7 tahun, motor 1 tahun, servis spare part. Maka yang ditanggung adalah selama 7 tahun itu motor penggeraknya aja. Jadi di luar itu seperti biaya pengecekan, biaya penggantian, dan biaya spare part di luar dari motor, maka ada biaya yang harus ditanggung. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian harus tanyakan ke salesnya secara detail tentang penggantian spare part, servis, dan jasa ya. Yang keempat, hubungi service center resmi. Kalau barang rusak, jangan langsung dibongkar sendiri. Langkah yang benar, hubungi call center resmi, siapkan nomor seri produk, siapkan alamat rumah, jelaskan kerusakan. Biasanya teknisi akan menjadwalkan kunjungan untuk produk besar seperti AC, kulkas, mesin cuci, TV berukuran besar. Sedangkan produk kecil biasanya diminta dibawa ke service center resmi. Jadi kalian harus tanyakan apa saja yang bisa di home service. Jika tidak memungkinkan, biasanya kalian harus membawa unitnya ke service center.
Yang kelima, jangan perbaiki di tempat servis biasa. Ini kesalahan yang paling sering terjadi karena ingin cepat. Banyak orang membawa barang ke tukang servis biasa. Padahal setelah segel dibuka oleh pihak yang tidak resmi, garansi bisa langsung hangus. Begitu juga jika komponen diganti sendiri, produk dimodifikasi, ada bekas bongkar. Kalau masih bergaransi, sebaiknya selalu gunakan service center resmi. Yang keenam, kerusakan yang biasanya tidak ditanggung. Tidak semua kerusakan bisa diklaim. Contohnya pecah karena jatuh, terkena air atau banjir, terbakar akibat petir, digigit tikus, salah penggunaan, kabel putus karena ditarik, layar TV retak karena terbentur. Kerusakan seperti ini biasanya dianggap cacat eh, biasanya dianggap dari kesalahan customer, jadi bukan tanggung jawab dari service center resmi. Yang berikutnya, tips agar klaim garansi lancar. Supaya proses klaim berjalan mudah, itu ada step-stepnya. Yang pertama, simpan nota pembelian. Yang kedua, foto nomor seri sejak awal beli. Yang ketiga, daftarkan garansi online jika tersedia. Yang keempat, jangan membuka segel. Yang kelima, gunakan produk sesuai buku petunjuk. Yang keenam, bersihkan produk secara rutin agar tidak dianggap rusak karena kurang perawatan. Semakin lengkap dokumen yang dimiliki, biasanya proses klaim akan lebih cepat. Jadi kesimpulannya, klaim garansi elektronik sebenarnya tidak sulit selama kita mengikuti prosedurnya. Ingat 3 hal yang penting. Simpan bukti pembelian, hubungi service center resmi, jangan membongkar produk sendiri. Dengan begitu, jika terjadi kerusakan karena cacat produksi, kalian bisa menghemat biaya servis bahkan sampai jutaan rupiah. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video seputar elektronik, tips belanja, dan informasi bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. See you.